Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini adalah dari manisnya keimanan. Buah keimanan, buah yang kita tanam pada bulan Ramadan dengan amal saleh terasa manis ketika Idul Fitri. Manisnya keimanan yang masih bisa kita rasakan walaupun kita keluar dari Idul Fitri, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abbas, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," bahwa seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Man radiya billahi rabba, bagi siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha Allah sebagai Rabbnya, satu-satunya yang dia sembah, sebagaimana yang dia bacakan setiap hari, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami salat, kami berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Mereka lah orang yang ridho Allah sebagai sesembahannya, mengesahkan Allah di setiap ibadahnya. Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah, berdoa hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Maka telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Wa annal masajida lillah, sungguh masjid-masjid milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, siapapun orangnya, siapapun manusianya, sesaleh apapun manusianya, tidak berhak dia menerima doa kita. Yang berhak hanya Allah. Doa adalah ibadah yang wajib kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah kita itu ketika kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Kita ridho juga Allah yang mengatur segala kehidupan kita, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang mengatur rizki kita, yang mengatur manfaat dan mudarat kepada kita semua Allah. Ketika seseorang ridho Allah yang mengatur hidupnya, mereka akan berusaha mendapatkan manfaat dunia di jalan Allah. Mereka akan ikhtiar, bekerja, memerhatikan jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengambil jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari rizki yang haram karena dia tahu rizkinya segitu-segitu saja. Kembali kepada kita, mau kita ambil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, dia hanya berusaha ikhtiar di jalan Allah, tidak pergi ke dukun untuk meminta rizki lebih, tidak pergi ke orang pintar untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, enggak. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Ini muslim yang ridho Allah sebagai pengatur hidupnya, kemudian ridho terhadap apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik itu musibah maupun kesenangan. Dia tahu ini datangnya dari Allah, dan dunia tempatnya ujian. Setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian, siapa yang paling baik dari kalian amalannya. Semua kita diuji. Orang yang ridho Allah Rabbnya, ketika diuji mereka berkata, "Inna lillah," kami milik Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan kita semuanya akan kembali kepada Allah.
saudaranya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Barangnya hilang, kesehatannya hilang, penglihatannya hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang seperti ini Allah akan berikan rahmat, kemuliaan. Wa ulaika humul muhtadun. Karena mereka orang-orang yang diberi hidayah, muwaffaq. Orang yang Allah beri taufik ketika mereka ridha Allah sebagai Rabbnya. Kemudian ridha Islam sebagai agamanya, ridha dan berbangga diri. Islam adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang menganut selain Islam, beragama selain Islam, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang sengsara pada hari kiamat. Berbangga diri ketika menjadi muslim, yakin hukum Allah adalah hukum yang terbaik, tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang sebagian muslim malu mengatakan dirinya muslim, ragu dengan hukum Allah, menyangka bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, kufur, perbuatan kekufuran. Ketika seorang muslim menyangka bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, hukum Allah selalu terbaik sampai pada hari kiamat. Ini adalah menandakan kita bangga dengan Islam. Kita ridho dengan agama Islam yang mulia ini. Agama yang pada zaman dahulu orang-orang iri dengan agama Islam, karena Allah telah sempurnakan agama Islam. Diriwayatkan bahwasanya pernah datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mu'minin, wahai Umar, ayat law nazalat alaina lattakhadna yawmaha 'idan. Wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, satu ayat yang jika turun kepada kami ayat ini, kita akan jadikan hari turunnya ayat tersebut hari lebaran untuk kita. Satu ayat. Apa kata Umar? Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkata, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun bagi kita di Taurat atau di Injil, kami akan jadikan hari turunnya ayat ini lebaran. Karena Allah nggak pernah berkata di Taurat dan Injil menegaskan telah sempurna agama ini kecuali di Al-Quran. Bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga diri, Islam ya'lu wa la yu'la alaih, selalu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Apapun keadaannya, Islam paling mulia. Iyam saskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithluh. Jika kalian merasakan kesulitan ketika beragama Islam, orang-orang lain juga sulit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi ada yang kau harapkan dari Allah, tapi mereka tidak ada yang diharapkan kecuali dunia. Kita ada yang kita harapkan, kita ada Allah, ada surga yang kita harapkan. Walaupun kita bersusah payah, ada yang kita harapkan. Beda sama orang selain muslim, tidak ada yang diharapkan kecuali kesenangan duniawi. Islam harus berbangga diri. Apapun keadaan, Islam selalu mulia sampai pada hari kiamat. Kemudian dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridho Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita. Bagaimana kita menyembah Allah melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan kita
untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengatakan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakan ini jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Hak terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita adalah al-ittiba'. Ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah kepada Allah kecuali apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah hak terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim.